Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa saya tetap mendoakan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, sehat, kaya ya. Dan yang paling penting itu ya tentunya kita berharap semoga Allah melindungi kita semua ya. Yang saat ini yang lagi berjuang untuk melunasi hutang, percaya deh, insya Allah pasti lunas. Pasti lunas. Yang penting itu tetap selalu saya ingatkan ke Allah. Banyak berdoa ke Allah. Banyak minta ke Allah. Hidupkan tahajud. Perbanyak sholawat. Insya Allah doa-doa pasti dikabulkan sama Allah. Dipermudah sama Allah. Yang penting jangan putus asa. Allah maha tahu dari segalanya. Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Maka bersabar. Tetap bersangka. Insya Allah Allah akan mengabulkan semua apa yang menjadi hajat Anda saat ini. Jangan lupa bersyukur teman-teman semuanya. Sampai lupa saya, jangan lupa bersyukur ya. Di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, terus bersyukur. Nah, sambil nonton video jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar seperti biasa. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah tunggu lunas dan lain sebagainya. Baik teman-teman semuanya, langsung aja ya. Ini ada yang bertanya ke saya 2 pertanyaan yang menurut saya ini perlu saya jawab, dan ini juga jadi pembelajaran buat kita semuanya. Pertanyaan pertama ini langsung aja ya. Ada yang bertanya ke saya gini, Pak, ada nggak sih amalan tercepat yang bisa dapat datangkan uang dengan cepat? Saya butuh uang 50 juta untuk bayar hutang. Kalau ada amalannya, ada keilmuannya, saya bayar berapapun maharnya. Itu ada yang bertanya ke saya. Nanti akan saya jawab tuh. Nanti akan saya jawab ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya ada ditawarin sama temen nih, untuk dapat uang dengan cara yang instan, cara cepat, yakni uang gaib katanya. Tapi ada syaratnya, Pak. Syaratnya tuh harus nyediain kambing 1 ekor, kemudian adalah beberapa persyaratan yang harus disiapkan untuk sebagai tirakatnya, ritualnya. Apakah itu benar ada, Pak, uang gaib? Apakah atau itu nggak ada? Pertanyaan seperti itu. Biar bertanya tentang uang gaib, gitu ya, uang gaib. Nah, 2 pertanyaan ini yang bertanya ke saya, yang WA ke saya ya. Satu tentang uang gaib, yang kedua tentang adakah amalan tercepat untuk melunasi hutang? Kalau ada, berapapun keilmuan maharnya, saya akan bayar, Pak. Ini pertanyaan ini saya yakin karena memang sudah galaunya pol, stresnya pol, bingungnya pol, takutnya pol karena dikejar-kejar hutang, karena banyak tekanan, karena sudah nggak tahan lagi menghadapin lelahnya dikejar-kejar hutang. Ya, saya memaklumin sih, karena memang kadang-kadang yang bertanya ke saya itu kan bukan hanya masalah utang, banyak hal, masalah rumah tangga, masalah agama, dan banyak lain sebagainya. Dan nggak apa-apa, insya Allah yang saya tahu saya jawab. Oke teman-teman semuanya, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Ada yang bertanya ke saya, dia ditawarin temennya itu untuk dapat uang gaib untuk bisa bayar hutang. Syaratnya itu 1 ekor kambing dan ada beberapa lah bunga dan segala macamnya. Saya jawab begini ya teman, hati-hati teman-teman semuanya. Saya katakan hati-hati yang mengatasnamakan, apalagi ada juga dulunya sempat mengatasnamakan saya tentang uang gaib itu ada. Tapi menurut saya uang gaib itu menurut saya nggak ada. Hati-hati teman-teman, as tertipu. Itu biasanya uang gaib ini ranahnya ranah-ranah supranatural, yang ahli-ahli ini ya, ilmu-ilmu gaib gitu. Mereka menawarkan ada uang gaib yang bisa untuk bayar utang. Banyaklah di media sosial tuh kalau kita tontonnya. Tapi saya nggak panjang lebar sih tentang itu. Saya cuma jawab, menurut saya uang gaib itu nggak ada. Nah, solusinya bagaimana sih? Saya tetap kasih solusi dan masukan ya buat teman-teman semuanya, dan itu juga sesuai pengalaman saya. Saya benar-benar memahamin betapa capek, lelah, gak enak, stres, suntuk semuanya karena kita ditekan utang. Apalagi sampai dapat ancaman kalau nggak bayar rumah disita, kalau nggak bayar di penjara dan lain sebagainya. Itu pasti pikirannya bener-bener nggak karu-karuan, ketakutan, kemudian ya khawatir udah berlebihan lah pokoknya. Saya memahami, tapi lagi-lagi saya sampaikan ya teman-teman semuanya, kita itu nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Anda yang sudah sudah mengaku, yang sering sharing ke saya ya, yang sudah mengaku ngamalin riyadhah, ngamalin sholawat, tahajud, terus merasa doanya nggak terkabul, terus hutangnya nggak lunas, kemudian hajatnya nggak dikabulkan, doanya nggak dikabulkan. Itu sebenarnya bukan nggak dikabulkan,
Insya Allah, Allah itu maha menepati janji, tapi kitanya aja yang nggak sabar. Kitanya menggebu, maunya terburu-buru, maunya sesuai dengan keinginan kita, maunya sesuai dengan harapan kita. Saya tuh berkali-kali bilang ya, kita nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa teman-teman semuanya. Berkali-kali saya sampaikan. Nah kalau Anda dapat tawaran, misalnya tawaran ada uang gaib, harus didiain ini dan ini, saya katakan jangan. Jangan, selain syirik banyak negatif-negatif yang ya pokoknya menurut saya janganlah. Kalau saya panjang apa ya, kalau saya bahas panjang lebar, pokoknya jangan, saran saya jangan. Tapi kembali ke Anda sih, Anda mau ngambil silakan. Dan saya juga dulu sempat juga tuh ada tawaran tuh ngambil dana gaib, uang gaib gitu ya, ke pakar-pakar gaib itulah. Saya sempat, tapi akhirnya saya berpikir dan bertanya, apa mungkin gitu. Akhirnya saya bertanya guru saya juga, kata beliau tuh nggak ada, hati-hati, awas penipuan. Menurut saya nggak ada teman-teman. Nah solusinya itu tadi saya katakan ke Allah. Ini ya, Nabi kita itu sudah bilang bahwa setiap doa seorang hamba itu pasti dikabulkan Allah selagi dia tidak terburu-buru. Artinya apa? Sabar. Memang kata sabar, kemudian ikhlas, pasrah, ridho, ini nggak mudah. Berat banget, saya akui berat. Tapi nggak ada cara lain. Ente mau protes bagaimanapun, mau menjerit bagaimanapun, kalau faktanya keadaan ya hari ini yang Anda jalani, Anda sedang tertekan, mau nggak mau Anda harus belajar menerima itu. Kalau solusi sudah ditutup sama Allah, kita mau bilang apa? Gak bisa. Itulah bukti bahwa kita ini manusia lemah. Itulah bukti bahwa kuasanya Allah. Maka kalau kita sudah tahu kuasanya Allah, maha besarnya Allah, maha segalanya Allah, itu solusinya itu ada di Allah. Cuma saya katakan sabar. Saya selalu bilang ya teman-teman saya, insya Allah nih, kalau jalan kita benar, kita sudah berdoa ke Allah, sudah minta sama Allah, terus belum ada jawaban dari Allah, percaya deh, Allah sudah siapkan jalan yang terbaik untuk kita. Ada saja nanti jalannya itu. Ada teman-teman, nggak harus sesuai apa yang kita harapkan dan kita pikirkan. Banyak cara Allah itu untuk menolong kita. Banyak banget teman-teman semuanya. Nah jadi oleh karena itu, di perkara uang gaib tadi menurut saya jelaskan sekali. Menurut saya uang gaib itu nggak ada. Menurut saya ya wallah alam, kalau beda pendapat dengan saya, kalau Anda bilang ada itu monggo. Kalau bagi saya nggak ada itu uang gaib gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah amalan yang tercepat yang bisa melunasin hutang selain sholawat, selain istighfar? Itu yang bertanyakan begitu ya. Selain ibadah-ibadah begitu, adakah? Saya katakan ya ada saja. Saya katakan ada. Cuman ya jalur-jalur hitam. Saya bilang jalur hitam ya pesugihan. Tapi hati-hati, itu kan syirik, nggak boleh. Nah lagi-lagi permasalahannya itu hampir sama yang di awal tadi, karena ketidaksabaran Anda dalam menunggu pertolongan Allah. Memang menunggu ini capek, lelah, bosan, tapi nggak ada cara lain. Kalau Anda berbuat nekat melakukan amalan atau ritual-ritual yang lari dari kajian Islam, yang lari dari ajaran Islam, itu membuat makin diri kita bahaya banget teman-teman semua. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi ya, kalau kita sudah ke Allah nih ya, kita sudah berusaha maksimal jalankan ibadah, sholat ya, kemudian yang wajib atau yang sunnah, kemudian kita hidupkan sholat sunnah, tahajudnya, duha, kita baca Quran, banyak istighfar, banyak sholawat. Kalau itu yang kita lakukan, percaya deh sama omongan saya teman-teman, percaya deh, pasti ditolong sama Allah. Ditolong, cuman itu tadi, pertolongan Allah itu nggak harus seperti yang kita harapkan. Kita butuh uang 50 juta, terus kita berdoa sama Allah nih, bersolawat, berharap supaya Allah ngasih pertolongan. Ya bagus, cuman kita berharap maunya tiba-tiba dapat uang 50 juta, ada orang yang kasih pinjam, atau utangnya itu penagihnya nggak datang, nggak galak. Monggo, nggak ada masalah, tapi ingat ya, kita tuh nggak bisa maksa. Gak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita, apalagi perkara keajaiban, perkara pertolongan Allah itu bukan wilayah kita lagi, sudah urusan Allah. Yang penting tugas kita itu kita berdoa, banyak minta sama Allah, banyak berdoa sama Allah, kita sabar, kita baik sangka, selebihnya lepaskan ke Allah. Tetap bekerja, berikhtiar sebagai kewajiban kita juga. Jangan lantas kita sudah melakukan ikhtiar langit, kita ikhtiar dunia tidak. Ini salah juga, salah kaprah. Jadi dia juga harus ikhtiar langit kita lakukan, ikhtiar dunia juga kita lakukan. Justru ya,
Di banyak kasus ya, bahkan termasuk saya, lebih banyak ikhtiar langit yang saya lakukan ketimbang ikhtiar dunia. Artinya apa? Bukan saya itu menyepelekan ikhtiar, dan tidak, itu kewajiban, dan saya tetap menyarankan kerja itu ibadah juga. Berdagang, jadi karyawan, pokoknya yang sifatnya itu kerja untuk jemput rezeki itu harus. Yang maksud saya itu saya nggak terlalu memaksakan harus begini, nggak, saya nggak mau. Yang penting saya tetap riyadhah, kemudian yang bisa saya lakukan, yang bisa saya cari peluang kerja, peluang bisnis, tetap saya lakukan. Perkara hasil seperti apa saya nggak urusin, saya nggak mau pikirkan, itu urusan Allah, karena itu wilayah Allah, saya nggak mau pikirin itu. Yang penting tugas saya tetap ikhtiar, tetap lakukan yang terbaik, selebihnya la haula wala quwata illa billah. Nah, Anda pun begitu. Kadang-kadang ya, ketakutan itu sebenarnya hanya di pikiran kita saja. Kita lebih berpikir itu yang belum terjadi, kita sudah ketakutan dulu, nanti kalau nggak bayar gimana. Ini itu yang WA saya kan banyak, Pak tolong saya butuh uang 25 juta, kalau nggak bayar kontrakan saya diambil, kontrakan saya diputus, Pak tolong saya, kalau nggak saya bayar uang 30 juta saya dilaporin polisi. Waduh, banyak hal lah teman-teman semua, banyak kali masalah-masalah yang WA ke saya itu mengenai hal itu. Ya saya memahamin, karena memang pasti ketakutan, pasti cemas. Tapi lagi-lagi teman-teman, saya katakan, kalau nggak ke Allah, kita mau kemana lagi mintanya? Adakah zaman sekarang itu yang mereka itu rela, ikhlas ngasih pinjaman 25 juta, 30 juta tanpa bunga? Saya rasa berat untuk saat ini teman-teman. Zaman sekarang ini berat, semuanya itu rata-rata berbunga. Ini yang membuat hidup kita jadi sulit. Coba deh pelan-pelan berani menghadapi masalah. Sebelum kejadian kita tahu nih besok bayar utang kita belum ada, coba dihadapin aja. Kalau kita dimarahin, ya itulah resikonya. Terima, sabar, ikhlas, ridho. Dan yang paling penting itu ya ke Allah. Gak ada cara lain teman-teman semuanya. Gak ada cara lain. Jadi kalau Anda memang mau ingin diselesaikan masalah sama Allah, termasuk utang, ya total riyadhah. Gak ada cara lain. Menurut saya ya, cara terbaik sampai hari ini itu adalah riyadhah teman-teman semuanya. Itu. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.